An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man atahu Allahu malan wa lam yu'addi zakatahu muthila maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a yatuqu yutawwaqu dhalika syuja' tawqan fi unuqih wa yu'adzibuhu 'adzaban syadida wa yaqulu ana maluka alladhi kanaztahu fid dunya wa lam tuaddi zakatahu kama qala Allah ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah pernah mendengar Kanjeng Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa diberi oleh Allah rizki, kemudian dia tidak mau menunaikan zakatnya dari rizki tersebut, maka rizkinya atau harta bendanya orang tersebut kelak di hari kiamat akan dirubah menjadi seekor ular yang besar, yang kepalanya plontos, tidak berambut, botak. Mungkin karena terlalu kerasnya racun yang ada dalam taringnya sehingga mungkin sampai butak. Yang ular tersebut dikalungkan kepada orang tersebut sehingga ularnya tadi menyiksa orang tersebut dengan siksaan yang amat pedih, dengan siksaan yang keras. Dan ular tersebut berkata, aku adalah harta bendamu yang kau kumpulkan tanpa kau zakati di dunia. Seperti sabda Allah Ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang yang bakhil-bakhil itu menyangka bahwa apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari anugerah Allah itu adalah lebih baik baginya. Tidak, itu tidak lebih baik. Bahkan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka itu adalah keburukan bagi mereka. Kelak mereka akan dikalungi dengan apa-apa yang mereka bakhil terhadap sesuatu itu kelak di hari kiamat. Mishkah. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Hatim az-Zahidi annahu qala man idda'a hubba maulahu min ghairi wara'in fahuwa kadzdzabun wa man idda'a dukhulal jannati min ghairi infaqi malin fahuwa kadzdzabun wa man idda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalamu min ghairi ittiba'is sunnati fahuwa kadzdzabun wa man idda'a hubbad darajati min ghairi suhbatin ma'al fuqara'i wal masakini fahuwa kadzdzabun. Tanbihul ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Pak Hatim Az-Zahid, beliau pernah berkata, barang siapa mengaku cinta kepada Tuhannya, tapi dia tidak mempunyai sifat wara'i,
maka dia adalah pembohong. Orang yang banyak bohongnya. Apakah sifat wara'i itu? Sifatnya wara'un. Orangnya wari'un, orang yang wira'i. Jadi kalau sifatnya wara'un, orangnya wari'un, orang yang bersifat wara'. Apakah wira'i itu? Wara'i itu. Wara'i adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang syubhat karena takut jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Itu namanya wara'. Orang yang menghindari hal-hal yang syubhat karena khawatir jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Syubhat itu samar. Samar halal atau haramkah? Tapi itu adalah wara'inya orang awam. Kalau wara'inya orang yang tingkat tinggi adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang halal yang dia tidak butuh. Karena khawatir jatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Orang yang meninggalkan hal-hal yang halal yang tidak butuh, yang dia tidak butuh karena khawatir jatuh kepada hal-hal yang syubhat. Ini wira'i tingkat tinggi, wara'i tingkat tinggi. Seperti Sayyidina Umar. Beliau pernah mengatakan, kalau ada 7 pintu halal, yang halalan thayyiban, tapi 1 pintu untuk kebutuhan saya sudah cukup, maka saya tidak pernah membuka pintu-pintu selain pintu 1 tersebut. Seandainya ada 7 pintu yang halalan thayyiban dan saya mampu membuka semuanya. Tapi 1 pintu sudah cukup bagiku, maka saya tidak akan membuka pintu selain pintu yang 1 itu. Ini adalah wira atau wara'inya orang-orang tingkat tinggi. Dia tidak mau berlebihan dalam menggunakan apa-apa selain kebutuhan. Ini wara'i tingkat tinggi. Karena apa? Karena dia takut jatuh dalam barang-barang yang syubhat. Jadi nggak sampai haram. Syubhat pun dia takut untuk jatuh ke dalam hal yang syubhat. Itu adalah wira'i kelas tinggi. Wa manid da'a dukhulal jannati, dan barang siapa mengaku cinta kepada Tuhannya tapi tidak mempunyai sifat wara'i, maka dia adalah pembohong besar. Dan barang siapa mengaku ingin masuk surga tapi tidak mau menginfakkan harta bendanya, maka dia adalah pembohong besar. Barang siapa mengaku cinta kepada nabinya alaihi salatu wassalam tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Apakah sunnah itu? Tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dia pembohong besar. Ya, yang jadi pertanyaan adalah, apakah sunnah itu? Sunnah itu dalam bahasa kitab tindak lampah. Hal yang dilakukan yang menjadi suatu kebiasaan. Itu namanya sunnah. Seperti dalam hadis ini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan gimana lafadznya? Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat kebiasaan baik, maka dia mendapatkan pahalanya kebiasaan baik tadi, dan pahalanya orang-orang yang meniru kebiasaan baik tadi sampai hari kiamat. Barang siapa membuat kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dari kebiasaan buruk tadi dan dosa-dosa orang yang mengikuti kebiasaan buruk tadi ila yaumil qiyamah. Makanya sunnah, sannaya sunnu sunnatan maknanya adalah jalan atau membuat kebiasaan. Nah, ini makanya di sini adalah barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tanpa mengikuti jalan-jalan kebiasaannya atau
tindakan-tindakan kebiasaannya, maka dia pembohong besar. Nah, sunnah atau jalan yang dilalui Kanjeng Nabi, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang paling patut ditiru itu adalah akhlak. Ya. Jadi sunnah Nabi yang paling patut ditiru adalah, yang paling penting untuk ditiru adalah akhlak. Karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlaqi. Tidaklah saya diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, berarti ini memposisikan begitu pentingnya akhlak, padahal di dalam Islam tidak hanya akhlak. Ada akidah, ada syariat. Tapi karena begitu pentingnya akhlak, sehingga seakan-akan yang lain seperti tidak terlihat. Maka ada kata-kata innama, itu innama maknanya hanya. Innama bu'itsu illa liutammima makarimal akhlaqi. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, berarti yang paling penting diikuti dari Kanjeng Nabi adalah akhlaknya. Jadi sunnah yang paling penting diikuti dari Kanjeng Nabi adalah akhlaknya. Khuluqun. Sehingga beliau pernah mengatakan ad-dinu khuluqun. Agama adalah akhlak. Karena begitu pentingnya akhlak. Jadi barang siapa mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tanpa mengikuti sunnahnya, sunnah atau kebiasaan hidupnya, maka dia pembohong besar. Nah, kebiasaan hidup dari Kanjeng Nabi yang paling patut ditiru adalah akhlak. Kalau hal-hal yang sunnah-sunnah yang seperti dipahami orang sekarang, apa tentang cara berpakaiannya, tentang cara, itu adalah hal-hal yang ya penting, tapi ada yang lebih penting lagi, ya tadi akhlak. Nomor satu itu akhlak. Demikian. Wa man idda'a hubbad darajati min ghairi suhbatin ma'al fuqara'i wal masakini fahuwa kadzdzabun. Dan barang siapa mengaku cinta mendapatkan derajat yang tinggi, tapi dia tidak mau berteman dengan orang-orang fakir, tidak mau berteman dengan orang miskin, maka dia termasuk pembohong besar. Kalau memang cinta derajat yang luhur, tentu dia cinta atau suka bergaul dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu waqa'a al-qahtu fi bani Israila. Fadakhala faqirun ala babi ghaniyyin faqala tasaddaqu biqita'ati khubzin liwajhillahi ta'ala. Fa akhrajat ilaihi ibnatul ghaniyyi khubzan harran fadafa'athu ilaihi wa ja'a al-ghaniyyul mash'umu darahu faqata'a yada bintihi fahawwalallahu halahu wa adhaba malahu waftaqara wa mata fi hali dhillatihi wa bintuhu taduru bainal abwabi sa'ilatan wa kanat jamilatan faja'at yawman ila babi rajulin ghaniyyin fakharajat walidatuhu fanadharat ilaiha wa ila jamaliha wa adkhalatha bi baitaha faqasadat tazwijaha ibnaha falamma tuzawwijuha zayyanatha wa qaddamat ilaiha ma'idatan bil laili fa akhrajat hadhihi al ibnatu yadaha al yusra litakula ma'a zawjiha faqala laqad sami'tu bi anna al faqira yakunu qalil al adabi akhriji yadaki al yumna fa akhrajat yadaha al yusra marratan ukhra faraddada 'alayha marratin hatifun min zawiyatil babi akhriji yadaki al yumna ya amati laqad a'taiti al khubza li ajlina wala jaruma nu'tiki yadaki fa akhrajat yadaha al yumna bil ilti'am bi qudratillahi wa akalat ma'a zawjiha
fa'tabiru ya ulil absari wa anfiqu fi sabilillahi hatta tanalu sa'adatad darain. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan pernah terjadi kohtun. Kohtun itu kalau bahasa Jawa itu paceklik. Apa ya? Bahasa Indonesia apa paceklik itu? Paceklik juga, Ustaz. Paceklik ya? Iya. Di zaman Bani Israel. Kemudian ada seorang yang fakir, yang sangat miskin sekali, masuk ke pintunya orang yang kaya. Dan orang miskin tadi berkata, wahai siapa yang bersedekah, siapa mau bersedekah dengan sepotong roti karena Allah. Siapa yang bersedekah, mau bersedekah dengan sepotong roti karena Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba ada seorang anak putri, dan anak putri tadi adalah anak putri dari orang yang kaya tadi, yang punya rumah itu, mengeluarkan roti yang masih panas. Dia serahkan kepada orang fakir itu. Pas diserahkan, ayahnya datang. Dan ayahnya itu orang yang akhlaknya sangat buruk sekali. Pas datang dari bepergian, datang ke rumahnya. Melihat itu, marah-marah orang tuanya. Kamu sudah berkali-kali saya peringatkan. Jangan sekali-kali memberikan kepada orang. Karena ayahnya sangat marah sekali, sudah dinasihati berkali-kali, maka tangan anak yang perempuan tadi dipotong oleh ayahnya sendiri. Setelah itu Allah merubah keadaan orang yang kaya tadi, berubah menjadi miskin. Harta bendanya habis. Dan dia, orang yang kaya tadi, mati dalam keadaan yang hina-dina. Kemudian anaknya pun sudah tidak punya tinggalan apa-apa, sehingga dia pun pergi dari rumah, karena sudah tidak punya apa-apa, berputar dari satu desa ke desa yang lain, sambil mengemis. Dan anaknya tadi itu anak yang cantik sekali. Kemudian suatu saat dia datang menuju suatu rumah. Rumahnya orang kaya. Dia minta-minta, kasihan siapa yang mau memberi sepotong roti karena Allah. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita tua. Dan wanita tua tadi memandang kepada gadis yang mengemis tadi. Dan melihat wajahnya yang cantik. Maka orang tua tadi pun bilang, wahai putri yang cantik, masuklah ke dalam rumahku. Kemudian ngobrol, bertanya, bagaimana kisahmu dulu, kok sampai seperti ini. Sambil memandang wajahnya, kok cantik sekali ya. Wah ini, maka yang seorang ibu tadi berkehendak untuk mengawinkan gadis tadi dengan anaknya. Singkat cerita, akhirnya anaknya setuju dan dikawinkan dengan anaknya. Ketika dikawinkan, maka dihiasi dengan perhiasan sangat bagus sekali. Dan malamnya, makan malam bersama. Ketika makan malam bersama, ternyata sang gadis itu makan dengan menggunakan tangan kiri. Untuk makan bersama suaminya. Maka suaminya pun bilang, Dek, tolong keluarkanlah tanganmu yang kanan, jangan yang kiri. Ya, saya memang mendengar kalau orang miskin itu biasanya etikanya kurang, akhlaknya kurang. Maka kalau makan pakai tangan kanan, Dek. Tapi tetap ternyata menggunakan tangan kiri. Dan diulangi berkali-kali tetap menggunakan tangan kiri. Karena memang tangan kanannya dipotong, sudah pernah dipotong oleh ayahnya. Dia malu. Maka tiba-tiba ada suara yang mengatakan dari arah pintu, wahai amatku. Amat itu adalah budak putri. Keluarkan tanganmu yang kanan. Kau dulu telah memberi roti kepada seorang pengemis. Karena aku Allah. Maka pasti sekarang aku akan memberimu tanganmu. Kemudian sang gadis tadi pun mengeluarkan tangannya yang kanan. Dan ternyata sembuh atas kuasa Allah. Dan dia makan bersama suaminya. Nah, demikianlah maka bisa diambil ibarat. Wahai orang-orang yang punya mata hati. Yang punya mata kepala dan mata hati. Berinfaklah di jalan Allah. Sehingga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin.
Wa hukiya annahu kana fi bani Israila qahdun syadidun sinina mutawaliyatan. Wa kana 'inda imra'atin luqmatun min khubzin fawada'atha fi famiha litakulaha. Fanada sa'ilun fil babi lillahi luqmatun. فأخرجتها من فمها فدفعتها إلى السائل ثم خرجت إلى صحراء لتحتطب وكان لها ابن صغير معها فيها فجاء الذئب فحمله وذهب فوقعت الصيحة فذهبت الأم في أثر الذئب فبعث الله تعالى جبرائيل فأخرج الصبي من فم الذئب فدفعه إلى أمه وقال لها يا أمة الله أرضيت لقمة بلقمة كذا في تفسير الحنفي. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwa pernah di zaman Bani Israel ada terjadi paceklik yang sangat hebat bertahun-tahun. Dan suatu saat ada seorang wanita yang dia memakan sepotong roti. Ketika roti sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, tiba-tiba ada seorang pengemis di pintu. Wahai siapa yang mau memberi sepotong roti karena Allah. Melihat itu, wanita tadi pun tergerak hatinya, kasihan. Maka roti yang sudah dalam mulut pun dia keluarkan lagi. Dan dia berikan kepada pengemis tadi. Mbah, ini sudah sebetulnya sudah masuk dalam mulut, Mbah, tapi gimana, saya cuma punyanya ini, gimana? Enggak apa-apa, Nduk. Yang penting saya enggak lapar, saya enggak kuat lagi, sudah sangat lapar sekali. Moga Mbah, maaf Mbah ya, ini tadi sudah masuk ke dalam mulut, mohon maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kemudian diterima oleh pengemis tadi. Di lain waktu, sang wanita tadi keluar untuk mencari kayu bakar di tepi hutan. Dia membawa anak kecil, diletakkan di satu tempat, di sisi dia mencari mencari kayu bakar. Ketika sedang asiknya mencari kayu bakar, tiba-tiba terdengar suara bayi atau anak kecil yang menjerit. Dia pun melihat, menengok, ternyata anak yang kecil tadi digondol oleh serigala. Kemudian dia pun menjerit sambil mengejar serigala tadi. Anakku, 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 sambil menangis. Allah seketika itu juga mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, keluarkan bayi itu dari mulut sang serigala dan serahkan kepada ibunya. Maka malaikat Jibril pun langsung menyambar bayi dari mulut serigala dan diserahkan kepada ibunya. Dan malaikat Jibril pun berkata, wahai amatnya Allah, apakah kau ridho satu suapan diganti dengan satu suapan? Ya tentu ridho, wong suapan roti diganti dengan suapan anak. Satu anak kan. Jadi karena sedekah tadi sehingga anaknya selamat. Kada fi tafsiril Hanafi. Ini seperti kisah seorang wanita yang menjadi khotimahnya Kanjeng Nabi. Sudah berapa tahun khidmah kepada Kanjeng Nabi. Tiba-tiba malaikat Jibril turun ke bumi. Memberi tahu kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, khotimah yang tukang laden, ya tukang meladeni di rumahmu itu untuk segera pulang. Sudah cukup dia khidmah kepadamu. Dan Nabi bertanya, loh, kenapa malaikat Jibril? Karena dalam catatannya dia termasuk min ahlin nar, ahli neraka. Nabi pun ya, bagaimana ya, sedih lihat itu, kasihan. Kemudian dia bilang, Mbak, sudah selesai jenengan khidmah kepada saya. Terima kasih. Monggo jenengan pulang, ini saya kasih oleh-oleh. Dikasih Kanjeng Nabi oleh-oleh berupa korma, ya. Mungkin satu rantang lah. Sang wanita tadi pun terima kasih, kemudian pulang. Sambil pulang, sambil memakan korma tadi. Dimakan sambil jalan pulang, sampai tinggal
waktu dimakan separuh masih ada separuh. Yang separuh mau dimakan, tiba-tiba ada pengemis. Siapa yang mau mengasihi saya karena Allah? Sang wanita tadi pun dengan agak malu-malu memberikan setengah kurmanya kepada pengemis tadi. Mbah, ini ada kurma tinggal setengah, Mbah. Maaf, Mbah ya, adanya hanya ini. Tadi banyak sudah saya makan, tinggal separuh saja ini. Maaf, Mbah ya, enggak apa-apa, saya enggak kuat laparnya. Terima kasih, dikasih setengah kurma. Ya, Mbah, maaf, Mbah, punyanya hanya itu. Dia melihatkan perjalanan untuk menuju pulang. Saat itu juga Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril lagi. Kanjeng Nabi, wanita yang khidmah di rumahmu suruh kembali lagi untuk khidmah ke rumahmu. Loh, gimana malaikat Jibril? Tadi suruh pulang, sekarang suruh kembali lagi. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ya karena catatannya berubah. Dari yang ahli neraka menjadi ahli surga. Sekarang catatannya sudah menjadi ahli surga. Gara-gara sedekah setengah kurma. Ya. Jadi ini diambil kesimpulan bahwa maka semoga kula jenengan semua ini menjadi orang yang suka beramal. Karena apa? Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Punya banyak, kasih banyak. Punya sedikit, kasih sedikit. Tidak usah menunggu banyak. Seadanya dulu. Memang adanya sedikit ya kasih sedikit. Ada yang banyak, kasih banyak. Karena kita tidak tahu mana yang ikhlas. Al-mukhlis man lam yash'ur annahu mukhlisun. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak merasa diri ikhlas. Makanya kalau jenengan ditanya, apakah kamu beribadah ini ikhlas? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya berusaha ikhlas, tapi saya tidak tahu apakah saya ikhlas. Semoga saya ikhlas dan semoga amal ibadah saya diterima Allah. Begitu. Makanya orang ibadah itu tidak bisa sombong. Kalau orang ibadah kok sombong, berbahaya sekali. Karena apa? Karena dia tidak tahu apakah ibadahnya itu ikhlas atau tidak. Dan dia tidak tahu apakah ibadah yang diterima Allah atau tidak. Jadi, walaupun sangat rajin beribadah, ibadah apapun, sholat, puasa, sedekah apapun, itu tidak bisa diandalkan. Ya. Yang bisa diandalkan adalah belas kasih Allah. Anugerah Allah. Makanya, karena apa? Walaupun misalnya ibadah itu ikhlas sekali, ibadah itu diterima oleh Allah, kita tidak bisa bangga. Karena apa? Karena semua itu adalah anugerah Allah. Kita mau beribadah, kita mau sembahyang, kita mau jamaah, kita mau bersedekah, itu semua atas kehendak Allah. Tanpa Allah kehendaki kita tidak akan bisa. Makanya semakin kita beribadah, justru semakin kita merasa berhutang budi kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Kau gerakkan aku dalam berkhidmah kepadamu. Kau gerakkan aku dalam menghamba kepadamu. Jadi malah suatu anugerah yang justru kita harus semakin merasa hutang budi kepada Allah. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah, bukan malah merasa semakin berjasa, semakin hutang budi kepada Allah. Kalau demikian, insya Allah semoga menjadi ikhlas. Tapi kita tidak tahu, apakah ikhlas kita tidak tahu. Ya. Al-mukhlis man lam yash'ur annahu mukhlisun. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak merasa, tidak tahu badian ikhlas. Gimana? Wallahu a'lam. Apakah saya ikhlas atau tidak? Saya tidak tahu. Yang penting saya berusaha ikhlas. Ya, demikian. Jadi Allah merahasiakan mana ibadah yang diterima dan tidak. Kita tidak tahu. Dirahasiakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani wa tsaniyatu kunta harisi fal ana sirtu harisaka wa tsalitsatu kuntu aduwan fa ahbabtani wa rabi'atu kuntu faniyatan fa abqaitani wal khamisatu kuntu qalilatan fakatsartani kama qala Allah Ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Bismillahirrahmanirrahim.
Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, sedekah itu ketika keluar dari tangan orang yang bersedekah, maka sedekah itu berkata dengan 5 kalimat. Kalimat yang pertama, wahai orang bersedekah, aku tadinya kecil, sekarang kau besarkan. Yang kedua, wahai orang bersedekah, tadinya engkau yang menjaga aku. Ketika kau sedekahkan aku, sekarang aku yang menjagamu. Nomor 3, aku tadinya adalah musuhmu, sekarang kau jadikan aku kekasihmu. Nomor 4, aku tadinya adalah fana, rusak, sekarang kau abadikan aku. Nomor 5, aku tadinya adalah sedikit, tapi sekarang kau perbanyak diriku. Seperti sabda Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 dari semisal kebaikan itu tadi. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'bil Ahbari annahu qala maridat Fatimatu radhiyallahu anha faja'a Aliyun ila manziliha faqala ya Fatimatu ma yuridu qalbuk min halawatid dunya faqalat ya Aliyu ashtahi rummanan fatafakkaru sa'atan li'annahu ma kana ma'ahu syai'un thumma qama wa dhahaba ila as-suqi faqarada dirhaman washtara bihi rummanatan farja' ilaiha fara'a syakhsan maridan madruhan ala qari'ati at-tariqi fawaqafa ala Aliyun faqala lahu ya ma yuridu qalbuk ya syekh faqala ya Aliyu wa lam yatafid ahadun ilayya yuridu qalbi rummanan fatafakkara fi nafsihi sa'atan faqala li nafsihi ishtaraitu rummanatan wahidah li ajli Fatimah fa in a'taytuha li hadha as-sa'ili baqiyat Fatimatu mahrumatan wa in lam u'tihi khalaftu qawlahu ta'ala wa amma as-sa'ila fala tanhar wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala la taruddu as-sa'ila walau kana ala farasin fakasara rummanata fa at'ama asy-syaikha fa'ufiya fi sa'atihi wa'ufiyat Fatimatu radhiyallahu anha wa jaa'a Aliyun wa huwa mustahin falamma ra'athu Fatimatu radhiyallahu anha qamat ilaihi wa dammathu ila sadriha faqalat ama innaka maghmumun wa ba'izzatillahi ta'ala wa jalalihi innaka lamma at'amta dhalika asy-syaikha ar-rummana zala an qalbi ishtiha'ur rumman fafariha Aliyun bikalamiha fa'ata rajulun faqra'a al-baba wa qala Aliyun man anta faqala ana Salmanu al-Farisiyyu iftah al-baba faqama Aliyun wa fataha al-baba wa ra'a Salmana al-Farisiyya wa biyadihi tabaqan mughattan ra'suhu bimindilin fawada'uhu baina yadayhi faqala Aliyun mimman hadha ya Salmanu faqala minallahi ila ar-rasuli wa minar rasuli ilaika fakashafa al-ghita'a fa idza fihi tis'u rummanatin faqala ya Salmanu law kana hadha li lakana 'ashran liqaulihi ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha fadhahika Salmanu fa akhraja rummanatan min kummihi fawda'aha fi at-tabaqi faqala ya Ali wallahi kanat 'ashratan walakin aradtu bidzalika an ujarribaka. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ka'bil Ahbar bahwa beliau pernah berkata, Dewi Fatimah radhiyallahu anha pernah sakit. Saat itu kemudian Sayyidina Ali mendatanginya dan berkata, wahai Dik Fatimah,
hatimu sedang ingin apa sekarang ini? Dari manisnya dunia ini. Fatimah pun berkata, wahai Mas Ali, saat ini aku kepingin delima. Sayyidina Ali pun berpikir sejenak, waduh, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Gimana ini? Kemudian dia terus keluar, pinjam uang. Pinjam uang, pasar, pinjam 1 dirham pada temannya, dan membeli 1 delima. Kemudian Sayyidina Ali pun pulang membawa delima yang 1 tadi. Di tengah perjalanan pulang, ada orang tua di tengah jalan yang sakit, yang tidak ada yang memperdulikan. Kemudian Sayyidina Ali pun berhenti dan bertanya, Mbah, ini hatimu sedang kepingin apa, Mbah? Ya, Mas Ali, saya sakit sendirian, tidak ada yang memperhatikan aku. Aku pingin delima. Maka Sayyidina Ali pun berpikir lagi, waduh, saya beli cuma 1. Kalau tak kasihkan pada orang ini, nanti berarti Dik Fatimah tidak dapat apa-apa. Padahal saya sudah berjanji. Kalau tidak saya kasihkan, saya melanggar sabda Allah, yaitu wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang minta-minta jangan kau bentak. Sayyidina Ali pun kemudian, ya sudahlah, saya paruhlah. Dia membagi separuh dari delima tadi dikasihkan kepada orang tua tadi. Dan dia pun kemudian membawa separuh untuk pulang dikasihkan kepada Dik Fatimah. Tapi dia dalam keadaan yang malu. Malu, masa mengasihi istrinya kok separuh delima. Tapi Allah saat ketika Sayyidina Ali memberi separuh delima kepada orang tua tadi, seketika itu juga orang tua tadi sembuh dari sakitnya. Terima kasih Ali, saya sekarang sudah sembuh, makan delima separuh. Terima kasih. Dan Sayyidah Fatimah pun di saat itu dikasih Allah bisa melihat kejadian itu, dan dia juga sembuh. Saat orang tua yang sepuh tadi sembuh, Sayyidah Fatimah pun sembuh. Dan ketika Sayyidina Ali datang, Sayyidah Fatimah melihatnya. Sayyidah Fatimah pun berdiri. Berdiri mendekati Sayyidina Ali dan merangkulnya dan berkata, wahai Mas Ali, aku tahu engkau tentu malu dan sedih. Tidak usah demikian. Ketika engkau memberi orang sepuh tadi dan orang sepuh tadi sembuh seketika, saya pun demikian. Sembuh dan tidak ada keinginan makan delima lagi. Maka Sayyidina Ali pun gembira lagi karena tidak jadi malu. Nah, inilah seorang wanita yang sholihah, Dewi Fatimah. Dia tahu suaminya sedih, segera beritahu bahwa dia sudah tidak ingin lagi dan dia sudah sembuh. Sampai katanya begini, demi Allah, wahai Mas Ali, demi kemuliaan Allah dan demi keagungan Allah, ketika kau memberi makan orang tua tadi delima, dari itu sudah tidak ada ingin delima lagi. Sehingga Sayyidina Ali pun bergembira karena ucapan dari Dik Fatimah tadi. Dan tiba-tiba ketika kejadian itu belum berlangsung lama, pintu Sayyidina Ali pun diketuk oleh orang. Dok, 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 dok. Sayyidina Ali bertanya, siapa ini? Siapa itu? Siapa kamu? Maka dari luar, saya Salman Al-Farisi, tolong bukakan pintu. Sayyidina Ali pun berdiri dan membuka pintu. Melihat Salman Al-Farisi di depan rumah. Dan membawa talam yang ditutupi oleh sapu tangan yang lebar. Nah, kemudian Sayyidina Ali bertanya, ini dari siapa ini? Ya Salman, oh ini dari Allah untuk Rasul dan Rasul untuk kamu, wahai Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali pun membuka dari tutup atau talam tadi atau sapu tangan tadi. Kemudian di situ ternyata ada 9 delima. Maka Sayyidina Ali berkata, wahai Salman, kalau memang ini untukku, tentu 10 dong.
Karena Allah pernah bersabda, barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 dari semisal kebaikan tadi. Dan Salman pun tertawa dan mengeluarkan 1/5 dari sakunya dan berkata, diletakkan ke dalam talam tadi dan berkata, wahai Ali, wallahi, memang tadinya 10, tapi aku ingin menjajal menjajal pengetahuanmu. Mencoba. Mencoba pengetahuanmu. Ya. Begitu. Ya, kelihatannya sudah cukup. Monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Gusmu, boleh saya tanya? Menurut pendapat Gusmu gimana tentang ibadah sedekah? Karena begini Gusmu, sedekah itu bisa dilakukan oleh orang Muslim, munafik atau non Muslim, betul nggak Gusmu? Nah, kira-kira gimana itu Gusmu? Saya ingin pandangan. Ya, kalau masalah ibadah termasuk sedekah itu syarat sahnya adalah beriman, ya. Syarat sahnya adalah beriman. Nah, berarti kalau orang beriman orang yang mukmin. Nah, orang yang mukmin itu ada yang mukmin yang mukhlis, yang murni beriman, ada orang mukmin yang asin, orang beriman yang tapi suka maksiat ada. Ya. Ada mukmin yang munafik. Bukan mukmin ya. Istilahnya begini. Jadi muslim, bukan mukmin. Saya maaf, istilahnya salah tadi. Muslim. Jadi orang Islam. Orang Islam itu ada yang muslimun mukhlisun, orang Islam yang ikhlas, itu mukmin, orang beriman. Ya. Kemudian ada muslimun yang munafiqun. Jadi munafik. Jadi munafik ini ada munafik hakiki, ada yang munafik ada yang munafik i'tiqadi, ada yang munafik fi'li. Kalau munafik i'tiqadi itu orang yang sebetulnya dia akidahnya bukan iman, bukan tauhid, tapi berpura-pura sebagai orang bertauhid. Nah, ini munafik yang sejati ini. Kalau orang yang pernyataannya tidak sama dengan perbuatannya. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Tapi dalam perbuatan sehari-harinya dia sangat jauh dari pengakuan itu, ya. Karena sering maksiat, berbuat dosa besar yang banyak sekali. Nah, itu dia munafik, tapi bukan munafik i'tiqadi, munafik fi'li. Kalau munafik fi'li tidak khulud finnar dan ibadahnya masih sah, cuma dia kebanyakan dosa. Ya. Kalau munafik yang hakiki, yaitu khulud finnar, selamanya di neraka. Tapi kalau munafik yang fi'li itu, ya fasik lah, orang mukmin muslim yang fasik, ya fasik. Demikian. Tapi tidak sampai kafir, enggak. Kalau munafik yang i'tiqadi, itu yang sejati itu ya, itu sejatinya kafir itu. Ya. Karena dia tidak beriman berarti. Iya. Nah, tentang sedekah tadi, selama dia masih tidak kafir, masih beriman, itu tetap sah. Jadi syarat sahnya amal ibadah itu adalah ada iman di dalam hatinya. Walaupun dia misalnya orang munafik, tapi munafik fi'li, maksudnya itu dia suka bermaksiat, suka itu enggak apa-apa. Tetap tidak menghalangi sahnya dia bersedekah. Dan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa mengurangi keburukan-keburukan, bisa menghilangkan keburukan. Jadi kalau orang yang mungkin karena dia banyak maksiat, kemudian dia merasa banyak berdosa, dia imbangi kemaksiatan itu dengan memperbanyak ibadah. Itu bisa agar supaya mengurangilah kemaksiatannya atau dosa-dosa dari kemaksiatannya. Tapi ibadahnya masih sah. Pak Ustadz. Jadi
kesimpulannya kalau ibadah apapun termasuk sedekah, kalau yang mengerjakan itu orang muslim mukmin yang sejati ya jelas insya Allah sah ya. Kalau yang mengerjakan itu orang munafik, tinggal munafiknya apa? Kalau munafik fi'li, munafik yang dari karena perbuatannya tidak sesuai dengan pernyataan keimanannya, itu dia tapi tetap masih iman, sah masih. Kalau munafiknya i'tiqadi, yaitu munafik yang sejati, ya sudah tidak sah karena sejatinya berarti dia kafir. Apalagi yang jelas-jelasan kafir, yaitu ya secara pahala memang tidak ada pahalanya, ya. Tidak ada pahalanya. Walaupun kadang-kadang Allah karena Maha belas kasih, orang-orang kafir itu kalau berbuat kebaikan tetap dibalas Allah. Cuma balasannya itu di dunia. Gitu. Makanya jangan heran ya, kadang-kadang ada orang yang non muslim lah, katakan non muslim. Kemudian dia karena dalam kehidupannya dia berbuat kebaikan, sering itu kadang-kadang ketika dia mau meninggal kan dia punya kebaikan. Ya. Allah membalas dia di saat-saat terakhir kadang-kadang dengan matinya itu kelihatan sangat damai sekali. Sebagai apa? Agar supaya dia ketika mati kebaikannya sudah dibalas oleh Allah di dunia ini. Sehingga ketika mati tidak punya kebaikan lagi. Jadi orang yang non-muslim, orang yang tidak punya iman itu, kalau ada kebaikan akan dibalas Allah di dunia ini. Tapi agar supaya apa? Nanti ketika dia meninggal sudah tidak punya kebaikan lagi. Berbeda dengan orang yang beriman. Ya. Kalau dia mengerjakan ibadah itu dengan ikhlas, maka tentu akan mendapatkan balasannya di akhirat. Kalau di dunia ini, kadang-kadang ada bonusnya, kadang tidak. Terserah Allah. Jadi kadang-kadang ada orang yang beribadah, dia orang yang beriman, dan ibadahnya dia ikhlas. Itu kadang-kadang Allah memberi bonus sebelum dia kasih pahala kelak di akhirat, di dunia dia dikasih bonus. Sebagai tanda bahwa amal ibadahnya itu diterima. Demikian. Demikian ya. Suwon Gusmu. Boleh nambah satu lagi tanya? Monggo. Lepas dari tema. Ibadah yang paling disenangin Allah itu salah satunya adalah sujud ya Pak Ustadz. Betul nggak? Kalau begini Bu, posisi orang paling dekat dengan Allah itu posisi sujud. Ya. Cuma kalau ibadah yang paling disenangi Allah, mungkin itu rahasia itu ya, rahasia. Jadi Allah merahasiakan. Maksudnya salah satunya karena Allah menyenangin yang dekat dengan beliau ya kita sujud gitu ya, betul ya, Pak. Enggak, ini cuma sekedar pernah dengerin pencerahan dari ya biasa Pak Gusmu, saya suka lihat-lihat di YouTube gitu dari Gus siapa gitu. Kalau yang sering saya baca itu ibadah yang paling disenangi Allah adalah sedekah. Ya. Jadi semua ibadah disenangi Allah kan sebenarnya. Ya. Kalau sedekah itu adalah ibadah yang bisa meredam marah Allah. Secara syar'i ini ya, secara syar'i itu adalah bisa meredam kemarahan Allah, bisa menghilangkan cobaan, bisa menghilangkan penyakit begitu. Jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Begitu. Pak Ustadz, mengenai pertanyaan Bu Elka tadi yang masalah sahnya ibadah seseorang, meskipun dia mohon maaf dia itu penyuka kaumnya nabi ini, penyuka lelaki gitu. Ya. Tetapi ibadah yang lainnya luar biasa. Hanya dia menyukai laki-laki gitu. Ya. Laki-laki suka laki-laki. Homo. Ya. Tapi ibadah lainnya luar biasa. Sehingga saya tuh selalu mengatakan, saya kan punya beberapa teman ya. Saya hanya selalu mengatakan, jangan pernah kamu melepas sedekahmu dan jangan pernah melepas sholat dan ibadahmu yang lain. Moga-moga nanti di akhir hayat sebelum ajal menjemput Allah memberikan hidayahnya gitu. Amin. Nah, tapi sah nggak yang dia lakukan itu, Pak Ustadz? Oh, sah dong. Sah. Ya. Itu berarti kan dia orang yang beriman, yang masih kena cobaan, suka maksiat, begitu. Iya. Oke, makasih. Iya. Ini Bu Manda ya? Enggak, Adi.
Oh, Bu Ade, oh iya. Oh iya, maaf. Suaranya mirip. Sama ada pertanyaan saya lagi satu. Bu Manda suaranya agak merdu, Pak Kiai. Pak Ustadz, sayang. Kadang-kadang kan orang tuh banyak yang berpendapat ya sedekah itu ya seikhlasnya. Allah kan mau melihat dari ikhlasnya. Iya. Dari besar kecilnya, ya kan? Iya, iya. Saya tuh suka bertentangan dengan prinsip itu. Menurut saya kalau kita dapatnya besar ya kita harus kasih besar. Ya ada benarnya. Iya. Karena kan hitung-hitungannya itu dari minimum zakat itu tadi kan 2,5%. Iya. Logikanya saya begitu. Itu maksudnya gini, Bu. Maksudnya itu ya. Sedekah itu seikhlasnya, benar. Ya. Tapi kalau dapat lagi, kalau pingin secara ikhtiari, kalau pingin dapat pahala besar ya sedekahnya harus besar, gitu. Nah, jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya itu selama punya rezeki yang banyak, sedekahlah yang banyak. Ikhlas atau tidak? Kalau tidak pernah sedekah banyak, bagaimana bisa ikhlas? Ya, jadi kalau dilakukan berkali-kali, kita sering bersedekah secara banyak, itu kita tidak tahu mana yang ikhlas dan yang tidak. Yang penting kita lakukan dulu. Ya, jadi kalau ibadah apapun tidak hanya sedekah. Kalau menunggu ikhlas, ya kapan ikhlasnya kalau tidak mau melakukan? Maka lakukanlah ya sebanyak mungkin. Insya Allah nanti kita tidak tahu. Karena tadi ikhlas itu rahasia. Sehingga kalau kita melakukan berkali siapa tahu nanti dari salah satu yang kita lakukan yang banyak itu ada yang ikhlas. Apalagi kalau banyak yang ikhlas, alhamdulillah kan begitu. Jadi jangan menunggu ikhlas dulu baru, tidak kurang tepat itu. Jadi lakukan dulu, sering dan yang banyak. Gitu. Karena itu akan menjadikan melatih hati untuk menjadi ikhlas. Ya, makasih Pak Ustadz. Sami-sami. Ya. Suwon nggih bukusmu semuanya. Sami. Jadi jelas. Silakan. Saya yang tanya terakhir, boleh enggak? Monggo. Sinten menika? Nah, yang tadi Bu Manda yang mendayu-dayu. Oh iya. Bu Manda, tak potong sebentar ya. Saya WA Bu Manda kok belum ada jawaban ya? Wah, parah Bu Manda. Oh iya, Kang. Wah, maaf lahir batin saya nggak dapat, Pak. Gimana? Gus, aku nggak dapat bagus. Muhammad nggak ada ini, Gus. Oh gitu. Apa nomornya Bu Manda ganti, Pak ya? Nggak ada. Cuma satu itu aja. Sudah susah bayarnya. Coba diulangi lagi, insya Allah nanti diterima. Mungkin belum lupa kali. Iya. Baru kemarin itu. Tapi ya. Insya Allah nanti tak kirim lagi. Oh, nggak ada ini. Tak lihat barusan nggak ada kok. Oh iya. Ya monggo kalau mau bertanya, monggo. Oh iya. Yang ada masuk atau daftar untuk melihat itu ya? Facebook, lihat postingan foto dan lainnya itu ya? Bukan di Facebook, tapi di WA. Iya, itu cuma tulisannya begitu. Yang terakhir ini nggak ada. Coba diulangi lagi ya, minta maaf lahir batin. Insyaallah. Oke, saya tanya. Saya kan sering ya, dari dulu saya suka ngumpulin donatur, kerja sosial lah katakan itu untuk semuanya di Indonesia, apa di sini itu memang saya hobi sejak datang di Jerman gini. Nah, sering saya itu posting ke Facebook ini, saya bukan ada nawa itu uzuzon, pamer dan sebagainya. Lepas dari itu, karena saya hanya amanah dan saya ingin memposting di Facebook itu hanya tujuannya positif supaya transparan. Kedua, yang tidak pernah bukan tidak pernah mungkin malas atau dia masih mikir-mikir dan sebagainya supaya melihat postingan saya itu kenapa sih saya tidak ikut bergabung atau dan gitu ya. Nah ada orang ini kok setiap ada kirim uang sumbangan gempa atau dan sebagainya kok mesti diposting. Nah saya kan itu bukan uang saya, itu amanah. Saya harus benar-benar transparan.
Bukan karena ini pamer nggak ada itu di niat di hati saya itu tidak ada sama sekali. Biar orang itu mesti ada yang merasa bahagia. Wah iya si Anu ternyata di sana udah dikirim sumbangan kita. Itu supaya mereka tuh semakin bersemangat. Itu hanya thinkingnya positif dan hati kita memberikan yang positif buat yang belum begitu. Gimana hukumnya untuk kita yang memposting di Facebook itu, Gus? Matur nuwun. Sami-sami. G itu bagus sekali Bu Manda, bagus sekali karena memang selain menjadikan orang yang sedekah ini semakin percaya ya karena transparan dan juga memang kalau kalau amal yang wajib itu malah sebaiknya di cara bahasa Jawanya diketok-ketokno. Kalau bahasa Indonesia apa? Diperlihatkan kepada orang-orang. Jadi misalnya sedekah ya. Diperlihatkan, tapi orang kan buka pisingan negatif. Oh ini kok zon pamer dan. Itu berarti kurang paham orangnya. Mungkin kurang paham. Jadi kalau zakat itu sebaiknya adalah diperlihatkan. Zakat itu sebaiknya diperlihatkan. Kalau sedekah yang sunnah sebaiknya dirahasiakan. Itu pun untuk orang-orang yang merasa kalau saya perlihatkan nanti saya khawatir saya tidak ikhlas. Karena sedikit ada rasa ingin dipuji, nanti jadinya ibadahnya hancur. Nah, jadi kalau ibadah itu sebaiknya diperlihatkan atau dirahasiakan. Ini masing-masing ada kelebihannya. Kalau ibadah yang diperlihatkan itu bisa menjadikan orang-orang menjadi menyemangati orang-orang. Jadi kan misalnya di rumahnya tahajud, ya, sholat tahajud itu diperlihatkan kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Biar apa? Biar mereka semangat. Loh, kok ibu semangat sekali tahajudnya. Saya anaknya lebih muda, seharusnya lebih semangat. Nah itu ada efeknya seperti itu. Jadi makanya ibadah itu kalau diperlihatkan itu nilai baiknya adalah dia bisa menyemangati orang lain untuk meniru itu, untuk meniru ibadah itu. Dan itu kalau ada yang meniru, yang ditiru itu mendapatkan pahala berlipat berarti. Ya. Karena selain mendapatkan pahala dari amal ibadahnya sendiri, adalah mendapatkan pahala dari yang meniru. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat kebiasaan baik, kemudian ada yang meniru, maka dia mendapatkan pahala kebiasaan baiknya dan pahalanya orang yang meniru sampai hari kiamat. Kan begitu. Jadi itu kelebihan ibadah yang diperlihatkan. Cuma risikonya adalah kalau tidak ikhlas ya malah menjadi hancur ibadahnya. Makanya sebaiknya kalau ibadah itu adalah ibadah yang wajib, itu diperlihatkan. Karena kita mau bagi gimana ngomong kewajiban kok. Ya, ini kan kewajiban, jadi untuk bangga itu tidak terlalu gampang. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sunnah, misalnya sedekah yang sunnah, sholat yang sunnah itu sebaiknya dirahasiakan. Kalau misalnya tahajud, kalau bisa, tidak ada orang yang tahu. Sehingga seakan-akan merasakan bahwa ini adalah hubunganku khusus dengan Allah. Khusus aku dengan Allah. Gitu. Sehingga semakin bisa khusus, semakin bisa ikhlas, yang diharapkan seperti itu. Ya. Jadi, tadi kesimpulannya adalah bahwa kalau ibadah itu wajib, sebaiknya diperlihatkan. Kalau ibadah itu sunnah, sebaiknya dirahasiakan. Jadi kalau sedekah bagaimana bisa rahasia? Ya. Jadi misalnya ada tasnya temennya secara rahasia dikasih uang, tidak ada yang tahu. Itu juga rahasia. Dan memang kita dianjurkan ya dalam kehidupan ini berusaha untuk ada amal ibadah yang rahasia yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kita berusaha untuk punya amal ibadah yang memang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan kita sendiri. Kita dianjurkan untuk seperti itu. Karena apa? Karena ibadah yang diketahui oleh orang lain, apalagi dirasakan manfaatnya oleh orang lain, ini memang sampai Imam Syafi'i mengatakan ibadah atau perbuatan amal baik yang manfaatnya dirasakan orang banyak, itu kelak di akhirat sangat sulit diharapkan, diandalkan. Karena apa?
sulit untuk ikhlas. Nah, makanya kita perbanyaklah amal, baik yang kelihatan manusia maupun yang tidak, dan memang dianjurkan untuk punya ibadah yang rahasia, yang hanya kita ketahui sendiri dengan Allah. Apapun itu amal ibadah Pak, yang kita rahasiakan. Demikian. Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Kelihatannya sudah sangat malam sekali kalau di sini. Ini di sini iya. sudah setengah 12 malam di sini ya. Oke, siap. Ya, demikian dulu dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah 12 Makasih. turun turun istiwa ya, Lemo. Salam Mbak. Salam. Tengah 12 waktu istiwa ya. Oh, nggih, istiwa nggih. WIB masih jam 11. Oh, nggih. Nggih, leres nggih. Suwun Nggih. Lemo, sampean kok kuru le? Cuman bagus loh. Sami-sami nggih. Sampean tek kuru? Aku Mbak, seminggu ini sakit saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Santo dari Itali itu Lemo. Oh iya. Nggih, sami-sami. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Gus Muhammad. Tolong nanti dikirim ulang ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Lemo. Mas Marto Sumbah Nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gusmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana? Meeting.